saya Trina Febriani JPD. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas dengan bobot 3 SKS dengan menggunakan prinsip DIA atau Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan kode mata kuliah yaitu FSH 0202 dan dilakukan selama 16 kali pertemuan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa nantinya akan diajarkan tentang bagaimana konsep dasar dari bencana dan jenis-jenis kejadian bencana alam yang ada di wilayah Indonesia khususnya. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mengkaji tentang upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana yang terdiri dari proses terjadi bencana dilihat dari fenomena yang mendahului pada saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana, manajemen resiko bencana, mitigasi bencana berbasis komunitas, teknologi, dan kearifan lokal, dan juga analisis mitigasi bencana baik itu klimatologi, vulkanisme, teknologi, dan sosial. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 6. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep dari bencana. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis klasifikasi bencana dan dominasi kejadian bencana di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis bencana alam dan juga bencana non-alam yang diakibatkan oleh manusia. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis potensi bencana yang ada di Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis tentang konsep dari komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis mitigasi dan cara adaptasi dalam menghadapi bencana. Pada materi pembelajaran mata kuliah ini ada 13 materi yang akan diajarkan. Yang pertama, yaitu konsep dari bencana. Yang kedua, klasifikasi bencana. Yang ketiga, konsep geologi, geomorfologi, klimatologi, bencana. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, bencana non-alam dan sosial. Yang keenam, analisis potensi bencana di Indonesia. Yang ketujuh, komunitas sebagai basis mitigasi bencana. Yang kedelapan, teknologi sebagai basis mitigasi bencana. Yang kesembilan, kearifan lokal sebagai basis mitigasi bencana. Yang ke-10, analisis dan mitigasi bencana klimatologi. Yang ke-11, analisis dan mitigasi bencana vulkanisme. Yang ke-12, analisis dan mitigasi bencana teknologi. Yang ke-13, yaitu analisis dan mitigasi bencana sosial. Referensi dalam mata kuliah ini dilihat dari beberapa referensi wajib ya. Dan dalam mata kuliah ini yakni yang pertama, dilihat dari buku karangan dari Adioso Wingkyo tahun 2018 pada bukunya yaitu Manajemen Bencana. Yang kedua yaitu buku dari Dedi Hermon tahun 2015 dengan judulnya yaitu Geografi Bencana Alam. Yang ketiga yaitu buku karangan Sudiakto dengan judul Manajemen Bencana di Indonesia. Dan juga diambil juga dari buku-buku yang relevan lainnya yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Selain itu, yang kelima juga dilihat juga dari referensi jurnal-jurnal ilmiah yang mengupdate isu-isu yang sedang berkembang yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan menggunakan model active learning. Yang kedua dengan menggunakan chess method. Yang ketiga dengan menggunakan diskusi kelompok. Yang keempat dengan prinsip pemberian porsi kepada mahasiswa sebagai pusat dari pembelajaran. Dan yang kelima, dalam ketiga metode tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan dan materi pembelajaran.
Dalam sistem penilaian pada mata kuliah ini dilihat dari 3 aspek. Pertama yaitu aspek sikap. Dalam aspek sikap ini saya ambil sebanyak 20%. Yang kedua dilihat dari aktivitas. Aktivitas tersendiri terbagi atas 2. Ada keterampilan umum meliputi 25%, yakni dilihat dari penugasan kelompok berupa review jurnal dan bahan-bahan presentasi serta kontribusi dalam kelompok. Dan yang kedua, keterampilan khusus, yaitu dengan bobot 25% dilihat dari penugasan individu berupa catatan analisis, materi, dan keaktifan dalam proses perkuliahan. Dan yang ketiga, sistem penilaiannya dilihat dari pengetahuannya dengan dilihat dari hasil UTS, UAS, dan juga kehadiran dengan bobot UTS 10%, UAS 15%, dan kehadirannya 5%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video proses pembelajaran pada pertemuan ke-7 dengan CPMK ke-4, yaitu mahasiswa mampu menganalisis potensi bencana yang ada di Indonesia pada mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Baik, Anda semuanya, hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Nah, sebelum kita awali perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari nantinya menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Anda semuanya, hari ini kita kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas untuk pertemuan yang ke-7 ya. Nah, yang ke-7. Nah, untuk pertemuan kita yang ke-7 ini kita akan membahas tentang potensi bencana di Indonesia. Sebelum kita masuk ke topik materi kita, Ibu akan cek dulu absennya. Hadir semuanya? Hadir. Hadir semuanya ya. Baik, nanti silahkan sembari kita kuliah, silahkan jalankan absennya. Baik, Anda semuanya, hari ini kita membahas tentang potensi bencana yang ada di Indonesia, ya. Nah, untuk topik materi ini kita akan ada 5 topik bahasan dalam topik potensi bencana yang ada di Indonesia. Yang pertama, nantinya kita akan membahas tentang bagaimana konsep dari potensi bencana. Yang kedua, ada analisis potensi bencana di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya, pulau-pulau yang ada di Indonesia tentunya. Yang ketiga, potensi bencana di wilayah Sulawesi dan Papua. Dan yang keempat, kita bagaimana upaya mengenali potensi bencana. Nah, sebelum kita masuk ke topik materi kita ini, Ibu akan mengingatkan kembali. Minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Masih ingat? Masih ingat? Kita membahas tentang faktor-faktor dari bencana, ya. Nah, kita sudah membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya bencana, ya. Ternyata bencana itu terjadi tidak hanya oleh faktor alam saja. Bencana itu juga terjadi oleh faktor non alam, ya, dan juga faktor sosial seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi tidak hanya faktor alam saja, bencana juga terjadi oleh faktor alam dan juga faktor sosial. Nah, silahkan dibaca lagi ya untuk topik materi yang telah kita pelajari, diulang lagi. Nah, hari ini kita membahas bagaimana potensi bencana yang ada di Indonesia. Nah, kita tinggal di mana ya? Di Indonesia. Nah, kita semuanya tinggal di Indonesia. Nah, Indonesia adalah negeri yang indah. Apakah iya? Iya. Negeri yang indah. Apa buktinya? Banyaknya pulau, Bu. Banyaknya pulau. Oke. Apa lagi? Banyaknya pegunungan. Oke. Apa lagi? Banyaknya pantai. Oke. Keindahan wilayah Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri, ya. Apalagi kita berasal dari berbagai macam suku bangsa, ya enggak? Nah, yang kuliah di sini ada yang dari daerah pegunungan, ada yang daerah pesisir, ya, mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, Indonesia negeri yang indah, tetapi dia rawan akan bencana. Kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa Indonesia sebagai negeri yang rawan akan bencana? Karena terletak pada suatu banyak lempeng, Bu. Oke.
ternyata Indonesia ini terletak dari Banyaknya lempeng. Oke, ada lagi. Oke, Femi. Karena Indonesia itu dilalui oleh sirkus. Karena Indonesia dilalui oleh sirkum Pasifik. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang ingin? Oke, habis. Indonesia memiliki banyaknya jalur pegunungan Bu yang aktif. Oke, Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan aktif. Oke, 3 jawaban dari rekan-rekan mahasiswa tadi memperlihatkan kenapa rawan bencana alam di wilayah Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat ya, Indonesia itu dilalui oleh sirkum Pasifik ya, atau jalur cincin api aktif dunia ya. Nah, atau yang kita kenal juga dengan Ring of Fire. Pernah mendengar kata itu ya? Nah, setelah itu wilayah Indonesia juga dilalui oleh sabuk Alpine ya, di mana jalur geologis yang dilalui oleh keadaan lempeng yang dilalui oleh Indonesia itu merupakan jalur lempeng aktif dunia. Terus daerahnya berada di wilayah tropis. Iklim kita apa ya? Tropis. Daerah yang beriklim tropis mempunyai curah hujan yang tinggi ya. Juga dilalui oleh garis khatulistiwa, garis yang 0 derajat ya. Nah, jadi berisiko sekali untuk terjadinya berbagai macam bencana yang ada di wilayah Indonesia. Nah, jadi kita lihat keindahan Indonesia juga dilihat juga dari bencana alam yang ada di wilayahnya. Oke, nanti akan kita bahas lagi di topik selanjutnya, yaitu tentang kejadian bencana itu tentunya yang pertama sekali adanya bahaya, ya enggak? Nah, tentunya kalau kita mengenal bencana tentu pasti ada bahaya. Nah, bahaya yang timbul tentunya akibat dari tingkat kerentanannya. Ya, tinggi atau rendahnya dari suatu bahaya tersebut dilihat dari tingkat kerentanannya. Selanjutnya itu harus adanya lah resiko. Berisiko enggak? Ya, dengan hal tersebut. Terus ada pemicunya. Nah, pemicunya inilah yang semakin meningkatkan untuk terjadinya suatu bencana tersebut. Nah, ya, jadi alur kejadian dari suatu bencana, Ananda, harus dari segi bahayanya dulu kita lihat. Terus tingkat kerentanannya. Lalu berisiko enggak? Lalu timbullah pemicu tadi, yang tadi faktor-faktornya tadi. Nah, barulah terjadilah bencana yang ada. Oke, ini bagian dari proses dari kejadian suatu bencana. Nah, seperti yang kita lihat, bencana itu tidak hanya bencana alam saja tadi, ada bencana sosial, ada bencana non alam. Nah, kita lihat dari potensi bencana. Kata-kata potensi, apa itu potensi? Kemungkinan. Apalagi tingkat, ya, tingkat untuk kejadiannya. Nah, kalau kita lihat isu-isu yang sangat kita dengar sekarang, ya, apa isu-isu yang kita dengar sekarang? Oke, silakan. Jadi namanya siapa? Julius. Oke. Nah, Julius tuh akhir-akhir awal tahun kemarin, jadi kalau nggak salah di bulan Mei ya, itu ramai diperbincangkan di media sosial, itu melalui TikTok, Instagram, dan di platform yang lainnya, itu mengenai yang namanya megatrust, di mana megatrust itu adalah gempa tektonik yang mendorong si lempeng tektonik. Karena kan kita tadi melihat yang di PPT tadi kan ada kerentanan bencana itu. Nah, dia tuh tinggi itu di bagian Sumatera Barat. Dia kan lempengnya itu yang Yunus baca itu hanya fokus di bagian ini, di bagian yang di Mentawai, megatrust Mentawai. Nah, itu kemungkinan dia akan sampai, kalau misalkan dia patah, patahannya itu sampai 10 meter. Nah, itu kemarin yang sempat isu itu panas banget di media sosial, sampai ada perdebatan seperti itu. Oke, nah bagus sekali ya. Nah, kalau kita lihat pada saat ini, kalau isu-isu yang marak sekali kita dengar ya, yaitu isu terjadinya bencana gempa megatrust, ya, di mana terjadi patahan, ya, lempeng tektonik, ya, yang ada di wilayah bagian barat Sumatera, khususnya Indonesia hingga Jawa. Nah, itu sangat berdampak nantinya terhadap keadaan geologis, ya, maupun juga keadaan wilayah pesisir pantai yang ada di kawasan tersebut. Dan diisukan akan terjadi gempa dengan berkekuatan 9,3 ya. Nah, yang akan diisukan. Nah, ilmuwan telah memprediksi ya untuk terjadinya potensi bencana itu. Tentunya ada faktor penyebabnya ya, karena lempeng tersebut sudah lama tidak, dia itu beresiko untuk terjadinya getaran gempa yang cukup besar. Kalau kita lihat itu isu yang saat ini terjadi. Nah, itu bagian dari potensi. Nah, potensi itu adalah suatu ancaman, ya, ancaman yang dapat menyebabkan bencana itu terjadi. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang apa itu bencana. Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian yang dapat mengganggu siapa?
kehidupan kita, kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat yang bisa dapat menimbulkan korban jiwa, ya, bisa merusak lingkungan, tentunya akan merugikan harta benda dan juga akan berdampak terhadap psikologis. Pernah mengalami bencana? Pernah, ya. Ada yang tinggal di Kota Padang ya? Yang asli Kota Padang ada? Ada? Ada ya. Baby dari Padang ya. Nah, mengalami dulu terjadinya bencana gempa bumi? Iya. Nah, tentu ada psikologis. Pasti kecil ya, di tahun 2009 terjadi gempa di Kota Padang. Pasti di saat kecil kita terganggu psikologis kita, ya enggak? Nah, di mana bumi bergetar ya. Nah, dan orang-orang lari berhamburan, ada bangunan yang roboh. Nah, itu akan mengganggu psikologis jiwa kita, ya. Itu salah satunya. Oke, ini pengertian dari potensi bencana. Nah, kita masuk ke subbab kita yang kedua, ya, yaitu kita mengenali bagaimana potensi bencana yang ada di wilayah Sumatera yang pertama. Kita tinggal di mana ya? Kita kuliah di Sumatera Barat, tempatnya di Kota Padang. Ada di Pulau Sumatera. Nah, kalau kita lihat dalam peta yang terlihat di dalam ini, nah, Pulau Sumatera menjadi salah satu daerah tektonik aktif. Ya, dilihat dari aktivitas lempeng yang ada di wilayah Pulau Sumatera yang membentuk sebuah himpunan pegunungan, ya, yang membentang dari utara Sumatera hingga ke selatan, ya, dengan topografi yang terdiri dari pegunungan atau perbukitan serta pergerakan lempeng dan iklim basah yang mengakibatkan atau yang memungkinkan untuk terjadinya bencana alam atau yang kita kenal juga dengan patahan semangkuk. Pernah mendengar patahan semangkuk? Nah, itu bagian dari alur aktivitas lempeng tektonik yang ada di wilayah Pulau Sumatera. Ya, nah itu salah satu potensi bencana alam di wilayah Sumatera. Dan juga wilayahnya itu banyak dilalui oleh kawasan-kawasan pesisir. Ya, nah itu salah satunya. Selanjutnya kita masuk ke analisis potensi bencana di wilayah Jawa. Nah, pernah bisa membaca petanya? Oke, apa yang bisa Anda lihat dari peta yang Ibu berikan? Itu sekitar 80% itu tingkat kerawanannya tinggi. Oke, nah dari peta potensi bencana di wilayah Jawa dilihat tingkat kerawanan bencananya itu berwarna merah. Ya, berwarna merah ya, hampir 80% ya. Ini merah. Nah, dan merah itu kategori kelas rawannya itu tinggi. Sedang sedikit ya, mungkin 20% atau 15%. Sedangkan yang rendah hanya 5%. Bisa tidak terlihat ya. Nah, jadi potensi tingkat kerawanan bencana di Pulau Jawa ini lebih tinggi. Nah, apa faktor penyebabnya? Siapa yang tahu? Apa faktor penyebab kenapa Jawa lebih tinggi potensi bencananya? Karena dekat dengan Eurasia. Iya, dia dekat dengan zona subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Apalagi? Jawa sebagai apa? Sebagai apa? Ibu kota negara ya. Nah, walaupun akan dipindahkan ke ibu kota negara IKN, tetapi provinsi Jawa atau wilayah Pulau Jawa merupakan daerah yang terpadat. Dari kita lihat dari jumlah kepadatan penduduk lebih besar. Jika jumlah penduduknya banyak sedangkan wilayahnya kecil, apa yang akan terjadi? Ayo. Akan terjadi bencana. Bencana apa? Sosial. Banyak bencana yang terjadi, Bu. Tidak hanya bencana alam saja, bencana sosial. Ya. Ya, kalau kita kaji bencana itu tidak hanya bencana alam saja, bencana sosial juga ada. Bencana non sosial atau bencana teknologi juga ada. Ya. Nah, seperti tingkat kebakaran hutan yang tingkat terjadinya kerusakan atau terjadi kegagalan teknologi mungkin ya, karena di daerah Jawa yang merupakan ibu kota provinsi, daerahnya yang sangat padat penduduk ya. Terus apalagi? Banjir, ya enggak? Nah, pernah mendengar ibu kota kita banjir? Nah, pernah ya. Nah, ibu kota yang banjir. Nah, itu salah satu faktornya ya. Jadi dilihat dari, nah ini titik-titik gempa yang ada di Pulau Jawa ini juga dipengaruhi oleh subduksi lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia ya, yang ada di wilayah Pulau Jawa. Oke, kita lihat di Papua, Indonesia bagian timur. Ya, jadi Indonesia bagian timur ya, Papua memiliki potensi bencana yang juga besar ya. Berdasarkan hasil kajian, bencana di provinsi Papua atau wilayah Papua ini menunjukkan indeks
tingkat bahaya yang cukup tinggi dan itu terjadi di bagian Papua bagian barat ya. Nah, ada terjadinya banjir bandang, dan juga ada terjadi gelombang ekstrim atau abrasi ya yang dilalui, dan juga ada dipengaruhi juga dengan aktivitas geologis, yaitu terjadinya gempa bumi. Ya, ini adalah salah satu jenis-jenis bencana alam yang terjadi. Nah, jadi dari 5 wilayah yang ada di Indonesia khususnya, dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, jika kita lihat, nah siapa yang bisa membaca 3 peta ini? Ayo, siapa yang bisa mendeskripsikan 3 buah peta ini? Ini adalah bencana Indonesia di tahun 2021, 22, dan 23. Ada perbedaannya? Ada. Siapa yang bisa ke depan? Yulis bisa? Boleh, coba. Boleh, silakan berdiri dan jelaskan sedikit tentang perbedaan dari 3 peta yang saya berikan ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat di 3 peta ini, itu yang mendasari sebenarnya pada tahunnya. Yang pertama itu pada tahun 2021, kemudian 2022 dan 2023. Berarti rentang dalam pembuatan peta ini ada selama 1 tahun. Dalam 1 tahun ternyata indeks paling tinggi tingkat bencana itu ada pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 itu dia paling sedikit. Total bencana tahun 2022 3.544, sedangkan pada total di 2021 5.402 dan di 2003 5.400. Nah, itu bisa dilihat dari sebarannya juga, dia ada warna-warnanya. Contohnya kayak di Papua, warnanya hijau itu dia relatif lebih aman. Dan yang di Papua dia masih konsisten, masih sama, cuman berbeda di Kalimantan. Pada 2022 di Kalimantan itu dia masih ada setengah yang warna merah, artinya sudah mulai rusak, agak terdampak seperti itu. Sedangkan yang di tahun 2021 itu dia yang merah hanya di bagian sedikit, sedangkan yang lainnya oranye itu mungkin dia sama dengan yang sedang seperti itu. Dan yang untuk di tahun 2023 itu dia lebih merata dibanding dengan di 2022 dan 2021. Oke, jadi kita bisa melihat ya, dari 3 peta yang kita lihat ya, ini sumber petanya dari BNPB ya, dari tahun 2021, 22, dan 23. Dilihat dari indeks kejadiannya, di mana yang paling tinggi? Di tahun berapa? 2021 ya, dengan jumlah kejadian bencana mencapai 5.402. Ya, dilihat dari tingkat kejadiannya juga. Dan ini juga dipengaruhi juga di 2021 itu kita masih Covid juga ya. Nah, itu bisa jadi juga meningkat karena faktor itu, karena bencana tidak hanya kegagalan dari faktor alam saja ya. Covid yang pernah kita alami di tahun 2020 dan 2021 itu bagian dari bencana nasional dan juga bencana dunia ya, karena hampir di seluruh dunia juga terdampak. Oke, sampai di sini paham dengan topik materi yang saya berikan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Angel. Bisa lagi bertanya, bagaimana cara kita mengenali potensi bencana di suatu tempat? Contohnya Angel pergi ke suatu tempat Ibu, bagaimana caranya Angel mengenali bahwa daerah itu terdapat potensi bencananya? Oke, bagus, pertanyaan yang cukup bagus. Ada lagi? Tidak? Oke, cukup. Nah, pertanyaan dari Angel yang sangat bagus sekali. Gimana cara kita mengenali potensi bencana di lingkungan kita sendiri? Misalkan nih si Angel mau pergi ke suatu tempat nih. Misalkannya Angel ini kampungnya di mana? Batu Sangkar. Nah, di Batu Sangkar. Dia orang Batu Sangkar, tentunya daerah orang gunung ya, Angel ya. Nah, yang nggak pernah lihat pantai ya. Nah, Angel mau pergi nih ke Kota Padang, ya, atau kan kuliah ke Kota Padang ya. Terus pas di Padang nggak tahu ini bencana yang di sini apa aja ya. Kan Angel penasaran ya, gimana caranya, gimana saya harus berhati-hati. Saya nggak tahu nih, bisa nggak kita mengetahui potensi bencana yang ada di tempat kita berada saat ini? Jawabannya bisa Angel. Nah, gimana caranya? Nah, Anda punya HP? Nah, nggak ada yang nggak punya ya. Punya HP? Punya. Mana HP-nya? Bisa punya HP? Punya. Mana HP-nya? Nah, oke, sudah punya HP ya. Semua kita punya HP. Nah, gimana cara kita mengenali potensi bencana yang ada di sekitar kita? Kita bisa menggunakan smartphone kita ini, ya, atau HP pintar ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa mengenali potensi bencana di sekitar kita dengan menggunakan aplikasi Inaris. Sudah pernah mendengar? Sudah ada yang pernah? Ada yang belum ya? Nah, ada yang belum, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Bagi yang belum, mungkin ini adalah salah satu aplikasi yang dapat mengetahui resiko bencana yang ada di suatu tempat. Ya, seperti yang kita sekarang berada, misalkan di lingkungan kampus kita nggak tahu nih potensi bencana apa saja yang ada di kampus kita. Ya, nah dengan menggunakan aplikasi Inaris yang merupakan aplikasi dari pusat BNPB, nah jadi Ibu minta Anda sekarang silakan keluarkan HP-nya,
ya. Keluarkan HP-nya, bisa ya. Nah, silakan kita ikuti panduannya ya. Jadi Inaris ini adalah salah satu aplikasi untuk mengetahui resiko bencana yang ada di wilayah kita. Nah, supaya apa fungsinya? Tentunya sangat bermanfaat sekali ya bagi pengambil keputusan. Dia sangat membantu dalam hasil kajian risiko bencana, dan juga dia membantu juga sebagai media informasi tentunya yang bisa dapat mengetahui apa saja bencana yang ada. Nah, jadi ada 7 item yang harus kita lakukan. Anda bisa lakukan di smartphone-nya. Silakan di-download aplikasinya, buka aplikasinya ya. Terus pilih Inaris Personal. Terus di situ akan bisa kita klik info bahaya ya. Kita pilih jenis bencananya, pilih rekomendasinya, lalu kita akan tahu bagaimana cara mitigasi yang harus kita lakukan jika bencana itu datang. Oke, bisa dilakukan, silakan. Silakan digunakan handphonenya, bisa? Bisa ya? Silakan. Oke. Nah, ada yang berhasil? Oke, sudah. Nah, potensi bencana apa saja yang ada di wilayah kita tinggal saat ini? Tsunami. Banjir. Nah, berarti dilihat dari titik koordinat di mana kita berada saat ini, bencana, potensi bencana yang bisa kita lihat di aplikasi ini sangat berpotensi wilayahnya untuk terjadinya tsunami. Terus apa lagi? Gempa. Paling besar, Bu. Banjir ya, tingkat tsunami paling tinggi. Oke, nah ada di situ terlihat ya. Nah, apa mitigasi yang harus kita lakukan? Terlihat ya. Nah, kita harus jika gempa itu datang akan berlari, akan keluar dari tempat yang berbahaya ya, dan melakukan mitigasi ya. Nah, di situ di Inaris Personal bisa terlihat apa-apa saja panduan yang untuk mitigasi bencana yang dilakukan sesuai dengan bencana tersebut. Misalkan terjadinya tsunami, gempa, banjir, dan bencana lainnya. Oke? Oke, Bu. Paham? Paham. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Paham? Cukup ya? Nah, dari penyampaian materi yang saya berikan tadi terkait potensi bencana yang ada di wilayah Indonesia khususnya ya, dengan menggunakan aplikasi Inaris tadi merupakan salah satu upaya kita dalam mengenali potensi bencana yang ada di sekitar. Nah, jadi seperti Angel sudah tahu dengan aplikasi Inaris, nanti kalau main ke pantai ataupun ke tempat lain misalnya tidak ke pantai, nah, oh ternyata Angel berada di tempat yang rawan akan longsor. Ya, Angel nggak tahu nih, udah asik-asik aja nih selfie di sini. Ternyata di sini tempat yang berbahaya. Ya, jadi Angel sudah mengetahui. Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi harus mengenali dimanapun kita berada, karena wilayah yang indah belum tentu aman. Ya, nah jadi bencana alam terjadi di luar kendali kita, ya enggak? Nah, yang ada dalam kendali kita ialah bagaimana sikap kita dalam menghadapi musibah bencana tersebut. Oke? Nah, mungkin itu saja, dan ini adalah sebagian dari bencana-bencana yang pernah terjadi di wilayah Indonesia khususnya ya. Ada bencana gempa bumi, longsor, banjir ya, kebakaran hutan, kebakaran letusan gunung berapi ya, kegagalan teknologi, dan juga kemarau, kekeringan. Oke, nah, ini adalah bagian dari cuplikan potret bencana yang ada di Indonesia. Nah, jadi intinya dalam topik kuliah kita hari ini, kita harus bersahabat dengan alam untuk mencegah terjadinya bencana. Jadi tidak alam yang bersahabat dengan kita, kitalah yang bersahabat dengan alam. Menjaga lingkungan sekitar. Oke? Paham? Paham. Baik, jika Anda sudah paham, akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDDU KTPT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Semoga bisa memberikan gambaran dan informasi pada proses pembelajaran pada mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.